Pertama, usia nggak panjang. Kalau kita nggak banyak-banyak ke amalan-amalan yang usianya panjang, nanti kita cuma menyongsong wakaf-wakaf kita atau amal-amal jariah kita di akhir-akhir hayat. Itu dikit banget, teman-teman. Open mind and action. Kan banyak ya financial planner kah dan sebagainya itu, kalau rumah bolehlah kredit, kalau rumah bolehlah dipercepat. Padahal passive income belum banyak. Kalau aku sih fokus sama passive income-nya dulu aja. Aku juga kalau beramal fokus sama wakaf-wakaf. Kenapa? Karena pertama usia nggak panjang. Kalau kita nggak banyak-banyak ke amalan-amalan yang usianya panjang, nanti kita cuma menyongsong wakaf-wakaf kita atau amal-amal jariah kita di akhir-akhir hayat. Itu dikit banget, teman-teman. Sedangkan kita bisa jadi sepanjang hayat itu memupuk dosa-dosa jariah kan. Jadi kan nggak seimbang nanti. Di akhirat dosa jariahnya kita lebih banyak gimana gitu. Kita tanpa sadar kadang kan dosa juga masih gitu ya. Makanya aku tuh ya sedikit cerdas dalam beramal. Gimana ya caranya beramal tapi pahalanya panjang. Walaupun juga beramal-beramal pendek juga ada. Ngasih makan orang di jalan apa, itu kan pendek. Tapi yang beliin Quran, para tahfiz Quran, bangunin pesantren, bangunin masjid, gitu-gitu kan. Ya ayolah. Kalau belum bisa bangunin masjid, beliin semen. Satu sak aja. Oh, sosi nggak bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa banget. Terus apa deh? Apa beliin apa kayak nyumbang apa kayak gitu. Di waktu saya miskin banget. Itu dulu miskin banget tuh. Itu saya harus aku tuh pengen sedekah banget dan aku nggak tahu kan, aku pengen sedekah aja, pengen sedekah jariah. Nah, lagi ada pembangunan masjid di Yogyakarta, Nurul Asri namanya. Cukup terkenal, Masjid Nurul Asri. Itu gak ada duit coy. Aku sampai minjem mahar istri saya. Minjem mahar 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 2 jutaan lah. Itu sampai harus minjem. Iya, sekarang udah saya ganti ya ke istri. Itu pakai mahar. Karena amal-amal jariah itu gak datang siap saat soalnya. Amal jariah itu kan kayak investasi ya. Sekali invest, ngasilin terus-terusan ya. Tapi kan peluangnya datangnya kadang dicari-cari, kadang nggak nemu gitu. Aku sharing sekarang, bismillah jadi amal jariah ini. Tapi nggak setiap hari aku punya kesempatan untuk sharing. Aku punya banyak kesibukan lainnya. Aku punya ini. Sama tim sendiri aja aku, harus cari-cari waktu gitu. Nah itu kan banyak hal yang kita nggak bisain. Nah itu tak cepetin gimana ya biar cepet. Nah saat itu amal jariahnya peluangnya datang di saat aku nggak punya duit, gimana ya? Itu aja sampai aku harus paksain ngasih mahar istri. 1 dinar. Dinar tuh mata uang Islam ya, emas ya. Ya kalau dirupiahin ya 2 jutaan. 2 jutaan. Bayang nggak? Mahal loh kan? Dulu pas kemarin 1 dinar. Enggak, 1 dinar 4 dirham, 7 gram cincin emas dan uang 2 juta 12 ribu. Tuh cincin emas 7 gram tuh gede loh. 7 gram cincin emas. Tebel banget itu cincin 7 gram itu. Itu cuma biar ngepasin 14 Juli 2012 itu. Biar lucu aja gitu. Aku padahal udah siap-siap mau nyebut itu lengkap ya. Disuruhnya sama penghulunya dengan mahar tersebut gitu ya Allah. Terabadikannya jelek kan jadinya. Ya Allah gitu doang. Dengan mas kawin tersebut. Hah? Gitu doang Pak? Iya gitu aja daripada ribet. Ya sudah. Padahal saya mau ngomong 1 dinar 4 dirham, 7 gram cincin emas dan uang tunai 2 juta 12 ribu rupiah dibayar tunai. Masih apal loh. Suruh nikah lagi ya? Enggak ya? Enggak. Ini live lagi, aduh sayang parah ya. Kalian nih salah. Oke, itu ya. Aku nyampe mana tuh? Nyampe mana? Sabar dan disiplin. Kalau Patung menyebutnya sadis, sabar dan disiplin. Sabar-sabar aja sama goal jangka pendek yang biasanya cuma goal-goal kesenangan. Mungkin aku hari ini menunda beli rumah, tapi bismillah ya Allah. Semoga yang mengaminkan juga akan mendapatkan rumah seperti yang aku dambakan. Amin. Yaitu rumah yang dibangun dan dibeli dengan passive income. Berarti belum punya rumah? Belum, masih kontrak. Kontrakan kecil petak. Itu kalau orang lain dengan penghasilan sebesar saya, insya Allah udah kredit itu. Insya Allah. Saya nyicil 15 juta per bulan juga bisa. Tapi enggak sama sekali. Dan aku tuh kekeh enggak mau nyicil. Karena nyicil itu kan passive spending. Diem aja harus nyicil ya. Tidur aja harus
bayar. Allahu Akbar. Males banget itu hidup. Mohon maaf yang udah kredit ya. Yang udah terlanjur. Ya sekarang tobat, jangan tambahin. Aku ngomong gini, ibu saya korban kredit loh. Ibu saya kredit saat aku nggak ngerti ilmu finansial kan. Dan aku mengambil praktek-praktek finansial yang paling berat, paling apa ya? Paling sadis gitu, paling sabar dan disiplin tadi. Menunda kesenangan tuh bener-bener ini. Jadi aku waktu penghasilan 5 juta, itu aku ngasih istri 3 juta. Waktu penghasilan udah 20 juta lebih pun, aku ngasih istri tetap 3 juta. Dia minta banyak, buat apa? Mending ditabung. Investasi leher ke atas, investasi aset menghasilkan dan beramal-amal jariah, entah ke orang tua, ke pesantren, ke siapa. Ini 3 juta mah belum rumah sama biaya anak berarti? Enggak, belum ke kontrakan, yaitu untuk belanja bulanan, Buat makan lah ya? buat makan, buat macam-macam lah, berempat lah, anak 2 kan, istri 1 ya, bukan kebalik ya. Istri 1, anak 2. Nah ya 3 juta lah ya, di Bogor itu pas-pasan. Maksudnya sederhana. Kalau di Jogja itu mewah. Makanya saya mau pindahin kantor saya ke Jogja ini kayaknya. Kalau WX makannya? Kan bisnisnya bisnis online juga ya. Iya betul. Kenapa nggak ke Jogja? Kalian kepikiran nggak sih kayak gitu? Gila. Hah? Gila. Hidup di kampung, bisnisnya global. Kalau ternyata bisa dari kampung, bisnisnya toh online juga ya. Iya. Online kan nggak butuh tempat ya. Ngapain? Tapi itu coach kalau di kampung kan kemarin kayak apa networking mungkin coach kayak ketemu. Iya, makanya aku pengennya tuh Jogja. Jadi dia kota, tapi biayanya kampungan, coy. Biaya hidupnya kampung banget. UMR-nya 1,8 kalau nggak salah 2022 ini. Kebayang nggak sih 3 juta bisa jadi macam-macam. Di Jogja itu makan murah. Padahal rumah kan mahal ya di sana. Tapi kontrakan murah. Aku juga bingung tuh orang Jogja itu kasih harga kontrakan tuh nggak masuk akal ya. Berapa? Orang masih sejutaan masih ada banyak. Ratusan ribu masih ada. Nah, karena banyak anak kos, target marketnya anak kos, dan toh mereka itu biasanya adalah orang-orang yang rumahnya warisan, jadi nggak ngerasa pernah beli gitu loh. Jadi yang penting dapat passive income oke gitu. Jadi nggak diukur dari harga rumahnya tuh nggak dihitung return on investmentnya berapa gitu nggak, ROI-nya berapa, profit margin berapa, enggak, udah biasa aja biarin. Tutup modal berapa? Pokoknya segitu, aku tiap bulan hidup dengan uang segitu cukup, udah segitu. Nah itulah orang Jogja asik kan. Kecuali kos-kos mewah ya, kos-kos yang pakai AC, kamar mandi di dalam, tidur di luar gitu. Tidur di luar. Kalau kamar mandinya di dalam, tidurnya di luar kamar mandi kan. Aku juga kayaknya kemungkinan nih, kayaknya daripada rumah yang aku tinggalin sendiri, kayaknya rumah kontrakan duluan. Jadi duluan punya rumah kontrakan daripada rumah yang aku tinggalin sendiri. Kemungkinan gitu. Nggak tahu, aku kok pelit banget ya, Cina banget gitu. Padahal hitam gini ya, Jawa banget, tapi Cina banget kalau ini. Kalau nabung Cina banget. Oke, itu ya, udah nangkep ya soal goal jangka pendek. Jadi tenang aja. Goal jangka pendek itu kamu perpanjang dikit masih pendek. Dan beberapa goal jangka pendek kalian itu sebenarnya nggak krusial untuk dipenuhi. Beneran. Kalau nggak tercapai itu nggak kenapa-napa gitu. Ya kayak tadi kan sepatu, terus apa gitu. Sekarang aku kerjaannya aneh. Aku dianggap boros, tapi kan ngerti. Nah, aku ngerti. Aku sedang melakukan apa. Sekarang aku ini sukanya beli-beli motor-motor jadul. Astrea Prima, Astrea Star gitu. CB100 gitu. Tapi ya nyari aja orang yang jual gitu ya. Aku jualnya jual santai gitu ya. Belinya 5 juta, 3 juta, 4 juta, jualnya 15, 10 lah ya paling murah gitu. Lumayan. Jadi aku tuh seneng tapi hasilnya nabung. Jadi kesenangan yang nggak bisa disambil nabung itu aku eliminir. Beli mobil juga mobil second. Kalaupun punya duit berapa ya 300 juta misal bisa buat beli apa gitu ya. Race atau mobil apa, aku mending turunin grade beli second tapi Pajero gitu. Second aja, karena second itu turunnya dikit. Jadi aku cara menghematku juga gitu. Cari barang-barang yang depresiasinya kecil, yang penurunan nilainya kecil. Kita kan beli barang, kalian beli barang yang penurunan nilainya kecil apa? Jadi kalau barang itu nggak bisa menguntungkan, aku tetap nyari yang kalaupun turun kecil. Jadi kalau mobil nggak mungkin baru. Kalau baru kan langsung langsung ini. Ada nggak barang baru tapi turunnya kecil, bahkan naik banyak sebenarnya ya. Jam-jam mahal itu kan kelihatannya orang-orang kaya itu kayaknya glamor ya. Beberapa itu nggak glamor loh itu, tapi lagi nabung. Oh, investasi. Investasi itu, Iya. karena ada capital gain-nya.
dibeli buat naik harganya gitu ada yang limited gitu ya. Tapi atas. aku belum di level itu kok. Barang antikku masih motor jelek, motor butut gitu. Open mind and action.